Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada kejadian yang kemarin sempat geger ya, bahwa transplantasi ginjal babi ke manusia itu sudah dilakukan. Kalau kita lihat ya, itu dilakukan di pusat kesehatan NYU New York City, Amerika Serikat, yang membuat sejarah untuk pertama kali sukses melakukan transplantasi ginjal babi ke manusia. Nah, itu yang kemudian bagaimana sih ya, kalau kita lihat ini bisa menjadi solusi ya atas kelangkaan stok transplantasi ginjal, karena memang susah. Sebelumnya kalau hanya ginjal dari manusia yang sehat yang bisa diambil untuk transplantasi ke pasien penderita gagal ginjal. Nah, kalau adanya ini sukses, berarti ginjal babi bisa menjadi alternatif ya, yang prospektif sebagai pengganti ginjal manusia ya. Nah, di situ kita lihat ya bahwa ini masih tahap pengujian tapi sebenarnya, dan kemudian ada fatwa dari Al-Azhar Mesir yang menghalalkan transplantasi ginjal babi ke manusia. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, jadi kalau kita secara garis besar ya, itu boleh ya, tapi ada dua syarat. Yang pertama, dalam kondisi darurat dan tidak ada alternatif pengobatan dan organ lain yang suci. Ya, itu ya. Tidak ada lagi nih yang lain yang suci ya. Yang kedua, bahaya yang ditimbulkan dari transplantasi itu lebih sedikit bahayanya dibandingkan tidak melakukan transplantasi. Ya, itu ya. Jadi kalau betul-betul bisa bisa mengurangi bahaya daripada tidak transplantasi itu boleh. Tapi dua syaratnya itu tadi ya, tidak ada lagi alternatif pengobatan dan organ lain yang suci. Meskipun ada ginjal manusia, tapi untuk mendapatkannya susah sekali. Ya. Nah, ini kita lihat langsung ke situsnya ya. Ini saya dapat situsnya azhar.eg ya, /fatwa center ya, Ar-Roisiyah. Kemudian set hukmu ziraati kulliyati khinzirin fi jismil insani ya. Hukmu ziraati kulliyati khinzirin fi jismil insani. Hukum transplantasi ziroah itu transplantasi ya. Kulliyati ya, ginjalnya siapa? Khinzirin ya, babi, fi jismil insani, di tubuh manusia. Nah, memang kalau kita lihat fatwanya tertib ya, bahwa yang pertama dibahas ya, Islam menjaga jiwa ya, itu hifdul nafsi ya, itu merupakan salah satu prinsip universal dari agama Islam, yaitu atau disebut maqasid syariah yang 5 itu hifdun nafsi adalah urutan yang pertama ya, itu ya. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwa ada bagaimana Rasulullah SAW itu dalam hadisnya, setiap penyakit itu ada obatnya ya. Nah, itu maka itu bisa menjadi ya, tadawaw ya, berobatlah kalian ya. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali ya menciptakan baginya obat. Ini artinya memang anjuran dari hadis ya, itu untuk berobat ya. Nah, ini paragraf berikutnya, kemudian Al-Azhar mengatakan kecuali anna syar'a al-hanifa harrama at-tadawi bikulli dharrin. Kecuali bahwa syariat mengharamkan berobat ya, harramat at-tadawiyah ya, mengharamkan berobat itu dengan segala bahaya, dan juga berobat dengan sesuatu yang najis dan haram. Najis juga haram ya. Najis yang haram ya. Nah, itu juga dari kalau kita lihat dari hadisnya la dororo wala diroro yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya.
Kemudian ada hadis dari diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Kemudian ini juga nanti dalilnya juga ada dari hadis Imam Bukhari, yang diriwayatkan hadis Imam Bukhari. Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kesembuhan kalian dari apa-apa yang telah diharamkan atas kalian, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa perkataan atau sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. Oke, lanjut di paragraf berikutnya, ya. Dan syariat juga mengharamkan babi, ya, mengharamkan babi itu dalam Al-Maidah ayat 3, ya. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri, ya, Al-Maidah ayat 3. Terus Al-An'am ayat 145, ya, dan juga hadis, ya. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Ya, sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamr, kemudian mait, kemudian babi, dan juga al-asnam itu adalah berhala. Nah, bagaimana juga kemudian disebutkan dalam dikutip di sini dalam kitab Al-Iqna, ya, dalam kitab Al-Iqna itu para ahli fikih bersepakat, ya, haramnya babi dan menggunakan anggota atau bagian tubuh daripada babi, linajasati ainihi, dan karena disebabkan oleh najis ainnya si babi itu. Nah, akan tetapi, ya, jadi kalau kita lihat, ya, memang hukum aslinya menggunakan babi dan anggota tubuhnya itu adalah haram. Illa, kecuali, ya, boleh mengambil manfaat darinya, dari babi itu, dan berobat dengan bagian tubuhnya atau tubuh, ya, bagian tubuhnya dari si babi itu dengan syarat, ya. Ini tadi disebutkan di awal, ini kita langsung ke fatwanya, bahwa ada darurah, ya, ada darurah yang tidak ada bisa menggantikan, ya, maksudnya tidak ada bisa yang suci yang menggantikan si anggota badan daripada babi tadi, ya, untuk dalam hal berobat dan menghilangkan bahaya. Ya, itu berdalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 173, ya, famaniturra ghairu baghin, ya, wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim, ya. Kalau kita lihat bagaimana kok bisa dalam Al-Baqarah 173 itu, ya, itu menarik sebenarnya kalau kita mau lihat, ya, kecuali, ya, famaniturra ghairu baghin, tidak menginginkan, ya, tidak menginginkan, bukan berarti kemudian langsung menjadi wah boleh nih, gitu, ya. Ini kita lihat famaniturra terpaksa. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya, ghairu baghin wala adin, dan tidak berlebihan atau melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini juga ada dalilnya, gitu. Jadi kalau dari atas runut, ya, runut. Ini hukumnya bagaimana? Set. Ya, pertama itu dulu maqasid syariahnya, hifdzun nafsi, set. Kemudian bagaimana sih hukum berobat dalam Islam, set. Dalilnya ada semua. Babi, set, ya kan, haram. Terus berobat dengan babi haram, ya kan, atau berobat dengan sesuatu yang haram tuh haram. Illa, kecuali. Ya, ini baru boleh, ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya ada dalilnya juga. Ya, itu kan bagus, ya, bagus. Kalau kita lihat juga ada mengambil rujukan, biasanya kalau maroji, ya, ini dalam Qalbasul Masail itu sangat penting sekali. Maroji atau kalam perkataan para ulama, pendapat para ulama. Ini disebutkan asbah wan nazair, ya, ad-dararu yuzal, ya, itu. Dan juga sama asbah wan nazair Imam Suyuti, ya, itu idza ta'arada mafsadatani ru'iyya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Ya, ini qawaid fikih, ya, ada di dalam asbah wan nazair yang ditulis oleh Imam Suyuti. Nah, kemudian kalau kita lihat Imam Nawawi sendiri
juga dalam kitab Al-Majmu' membolehkan ya, kalau ada yang patah itu harus dengan sesuatu yang suci dulu. Tapi kalau tidak didapatkan maka boleh menggunakan sesuatu yang haram selama tidak ditemukan sesuatu yang suci yang bisa menjadi penyembuh ya situ. Kemudian juga dari kitab Bahrul Madhabi juz 2 ayat 194 yaitu oleh Imam Ruyani ya, itu juga dalilnya dari situ ya. Kemudian dari kitab Imam An-Nafrawi yang berjudul Al-Fawaqihu Ad-Duwani ya, halaman jilid 2 halaman 287 ya, itu penting juga ya. Setiap sesuatu yang terputus daripada babi ya, berupa daging, kulit atau tulang itu haram. Tidak boleh menggunakannya dalam fi halil ikhtiar. Ya, fi halil ikhtiar itu dalam keadaan normal itu tidak boleh menggunakan dagingnya, kulitnya babi, daging babi, kulit babi atau tulang babi. Kemudian kecuali ya rambutnya ya, itu mungkin ada rukhsah ya. Ya itu kalau bulunya bukan rambutnya ya, bulunya itu ada pengecualian ya, itu ba'da jazzahi li toharotihi ya, ba'da jazzihi li toharotihi. Nah kemudian kalau kita lihat ya, itu wa sya'rin walau min khinzirin in juzzat ya. Nah, itu dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Duwani. Nah, di sini kemudian dalam Hasyiatul Jamal juga juz 1 halaman 417. Nah, maka di sini kesimpulannya dari berbagai perkataan pendapat para ulama itu ya, berobat itu dari anggota wa aslu tadawi bi juz'in min ajza'il khinzir kazaril kulliyati fi jismil insan huwa hurmah. Hukum aslinya berobat menggunakan ginjalnya babi kemudian ditransplantasikan di tubuh manusia itu adalah haram ya, kecuali illa ya dalam keadaan darurat ya, keadaan bahaya ya, atau ada hajah kepentingan ya yang kemudian sesuai atau menempati tempatnya darurah tadi, tempatnya bahaya tadi ya, walaupun itu kepentingan atau suatu kebutuhan, maka boleh menggunakan ginjalnya babi ditransplantasikan di tubuh manusia. Istisnaan itu adalah apa? Istisna ya, pengecualian ya, dengan dua syarat ya, tidak mendapatkan organ yang serupa yang suci ya, itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahayanya ya al-mutarottib ya lebih kecil daripada tidak dilakukan ya, aqallu min adami, yaitu lebih kecil jika tidak dilakukan transplantasi tersebut. Walau bi ghalabatiz zanni, meskipun yaitu hanya dugaan yang kalau zon itu kan 50% ini, ghalabatiz zanni itu hanya 70% kira-kira. Nah, istilahnya seperti itu, atau 90% kira-kira, belum pasti nih ya, belum pasti nih. Karena kita lihat sendiri kalau dalam ilmu medis ya, itu juga babinya nggak sembarangan, harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada penolakan daripada tubuh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua juga transplantasi anggota badan hewan di tubuh manusia itu juga harus masih dalam penelitian dan itu juga tidak masih harus diteliti kembali. Jadi tidak berhenti di sini, kan ada penelitian selanjutnya ya. Nah, itu maka kita lihat di sini ya, harus tetap hati-hati ya. Yang maksudnya itu karena apa yang ditentukan secara medis tentang bahaya transplantasi organ dan apa yang menyebabkan penggunaan obat-obatan untuk menekan sistem kekebalan dan apa yang menyebabkan kemungkinan tubuh menolak organ yang ditransplantasikan ya, kan kadang-kadang tubuhnya menolak itu ya. Nah, ada juga banyak komplikasi ya, mudha'afat ya, komplikasi serius bagi kesehatan
yang sakit dan kehidupan pasien, ya, kehidupan yang pasien tadi itu ada komplikasi atau tidak, ya, itu harus diperhatikan juga, ya. Maka itu bukan kemudian boleh lepas, tapi tetap harus ditinjau secara medis, ya, bagaimana itu tidak boleh membahayakan si pasien, hidup pasien itu tidak boleh, ya. Maka yang di situ kalau kita lihat, ya, apa namanya, keadaan-keadaan itu ya dokter yang tahu dan harus dengan kehati-hatian, ya. Nah, di sini para pemirsa perlu kita lihat, ini menarik kajiannya, ya. Jadi kalau kita apa namanya, lihat kembali, ya, ketika ini pertama kali sukses ini, ya, organ tubuh hewan ditransplantasikan di tubuh manusia, dan bisa jadi di depan-depannya akan lebih banyak lagi, ya. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangannya bagaimana Islam menjawab itu. Jadi tidak kemudian hanya lari dari kenyataan, ya, harus bisa sesuai dengan zaman. Terima kasih para pemirsa. Mungkin ada tanggapan lain atau ada sumber-sumber lain, bisa ditulis di kolom komentar. Kita akan mungkin sharing pengetahuan dengan semuanya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.